Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa iyyahu nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kaprodi, Ibu Tati, yang kami hormati, Pak Dekan mungkin sudah lebih dulu ya meninggalkan kita untuk ada acara yang lain. Juga Ibu Ita, Bu Indra, ini sahabat saya Pak Sulfikar nih luar biasa, semangat begitu. Kemudian Pak Triono ya nanti ya, Pak Tri ya. Nanti ini saya Bu Tati nanti Pak Rianto nanti ini jadi sebagai champion nanti di kampus Ibu untuk membimbing teman-teman yang lain bagaimana melaksanakan pembelajaran daring gitu. Iya, Pak. Saya sangat bersyukur ini bisa bersilaturahim ke Cirebon begitu ya. Biasanya ke Cirebon tuh sama istri, cuman ke Kasepuhan gitu ya. Jadi nggak kemarin wisata kulinernya juga Pak. Wisata enak Pak. Kang Sultan udah meninggal ya. Iya betul Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin sharing saja yang lebih konkret sebenarnya bagaimana pembelajaran daring ini kita laksanakan. Mohon maaf Ibu Tati, ini tidak terlepas dari bahasa Indonesia atau bukan sebenarnya, tapi nanti saya akan coba kontekskan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Saya bukan guru Indonesia gitu, tapi yang paling penting adalah saya ingin apresiasi kepada para peserta di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak guru nih yang sebagai ujung tombaknya. Jadi pertama saya ingin sampaikan salah satu profesi yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak bisa digantikan oleh teknologi itu adalah teacher. Including lecturer gitu ya maksud saya. Nah ini yang paling penting yang harus kita diingat gitu ya. Kalau profesi teller bisa digantikan robot atau dan lain sebagainya, tapi guru nggak pernah akan bisa digantikan oleh teknologi. Nah nanti kita pahami apa yang dimaksud dengan teknologi. Izin saya nulis saja, tidak ingin paparan, tapi coret-coret di whiteboard saja Bapak dan Ibu sekalian. Nah pertama saya ingin sampaikan hukum alam. Hukum alam itu bahasa kita sunatullahnya, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana peristiwa belajar terjadi itu sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Setting belajar itu terjadi dengan dua cara sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin gambarkan di sini. Yang Pak Sulfikar sering sebutkan tadi adalah pertama adalah ini Bapak Ibu sekalian. Sinkronis gitu ya. Kok warnanya begini? Sorry. Pertama sinkronis, yang kedua adalah asinkronis. Yang kedua adalah asinkronis. Nah, jadi pertama sinkronis, kedua asinkronis. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa luring, bisa daring. Nah, saya kasih L aja di sini. Nah, luring dan daring. Nah, yang sinkronis ini Pak Sulfikar tadi sebutnya real time. Real time artinya waktunya bersamaan atau terikat oleh waktu. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, yang sinkronis luring, jadi sinkronis tapi luring, bahasa Indonesianya susah ini, sinkron ya, serentak gitu ya. Serentak dan luring kita sebut dengan tatap muka. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian ya. Sementara tatap muka itu artinya antara guru dan siswa atau antara yang belajar dengan membelajarkan berada pada ruang yang sama, waktu yang sama, saya sebutkan begini. Waktu sama, ruangnya sama. Ya, anggap ini jam itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini yang disebut dengan tatap muka. Tapi pembelajaran itu bisa terjadi Bapak dan Ibu sekalian dalam waktu yang sama, nah, tapi tempatnya beda-beda. Saya gambarkan ini waktu, ini. Nah, ininya bisa di mana saja. Nah, gitu ya. Jadi tidak terikat oleh ruang. Ini yang disebut dengan tatap maya. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang apakah yang asinkronis ada yang luring? Ada Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada Bapak
dalam konteks COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, untuk sementara yang ini tidak kita pakai. Tapi peluang kita bukan hanya ada di sini saja. Nah, gitu ya. Tapi ada di kuadran apa ini? Kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4 ya. Yang 4 ini, kuadran 4 ini tidak bisa kita gunakan ya karena COVID-19. Nah, peluang kita itu ada di sini Bapak dan Ibu sekalian. Ada asynchronous luring, saya bagi dua asynchronous luring ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang pertama itu adalah apa namanya? Individual atau mandiri atau personal, dia belajar sendiri. Sementara secara luring juga bisa berkolaboratif. Nah, gitu ya, ada orang lain. Nah, antara mahasiswa dengan dosennya atau mahasiswa dengan mahasiswa lain dan lain sebagainya, tapi berjauh-jauhan. Nah, gitu ya. Atau dia belajar sendiri. Nah, di sini yang disebut dengan asynchronous luring. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sebagai PJJ generasi awal. Nah, generasi awal. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, PJJ tidak identik dengan daring. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, tidak identik dengan daring. Nah, sementara yang daring, asynchronous daring itu terbagi dua lagi Bapak Ibu, yang sendirian sama yang kolaboratif. Nah, sendirian dan kolaboratif inilah Bapak dan Ibu sekalian karena daring, kita gunakanlah yang namanya learning technology. Nah, tadi yang pertama yang disampaikan Pak Sulfikar salah satu ya, bukan satu-satunya loh Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai nanti semuanya pakai Google Site, enggak. Nah, Google Site gitu ya. Kemudian Google Classroom begitu ya, Bapak Ibu, Padlet bisa dipakai, kemudian apalagi Flipgrid, Moodle dan lain sebagainya di sini. Ini learning teknologinya ini adalah asynchronous learning technology. Ada 1001 bahasa lebaynya. Ada 1001 learning technology yang bisa dipakai bahkan sosmed. Nah, Bapak sekalian ya. Bahkan sosial media seperti WhatsApp group. Nah, sementara untuk yang ini Bapak Ibu sekalian, kita gunakan juga learning technology yang namanya synchronous learning technology yang kita kenal bisa 3 macam secara garis besar. Ada audio conference, ada video conference, dan yang kita pakai sekarang ini adalah web-based seminar atau webinar atau web conference disebutnya dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Nah, ini dulu dipahami Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ini sudah clear, kita akan memahami betul tentang hal ini, gitu ya. Nah, tantangan kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita adalah saya ingin clearkan yang ini. Mudah-mudahan ini sudah hafal ya Bapak dan Ibu sekalian. Tantangan kita ketika di tatap muka, ini saya sebut dengan ruang belajar 1, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita adalah bagaimana membuat dari teacher center ke student center learning. Begitupun di sini dari teacher center ke student center learning. Nah, di sini juga sama. Nah, gitulah Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, saya ingin jawab nanti Bapak Ibu saya ingin contohkan untuk yang daring semua di sini Bapak Ibu sekalian ya, karena ini kita tidak pakai kalau daring gitu ya. Nah, daring di sini Bapak Ibu sekalian, ini mereka memungkinkan mereka belajar sendiri dan memungkinkan mereka belajar bersama orang lain gitu ya, kapan saja dan di mana saja. Agar mereka belajar kapan saja dan di mana saja untuk yang ini, maka mereka perlu kita kasih learning object. Learning object bahasa kita adalah bahan ajar digital. Ya, BAD gitu ya, bahan ajar digital. Nah, bahan ajar digital ini harus kita berikan kepada mereka. Nah, ini saya sebut sebagai Queen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, Queen. Nah, dalam pembelajaran daring secara umum, orang-orang menyebut bahwa dalam e-learning atau online learning, content is the king. Nah, gitu ya. Tapi menurut saya keliru, menurut saya loh Bapak Ibu sekalian. Karena content is the queen. Jadi konten itu bukan raja, tapi konten adalah ratu. Nah, oleh karena itu, yang namanya ratu, konten itu harus cantik, harus menarik, harus dibuat sebaik mungkin dan lain sebagainya supaya siswa-siswi itu atau mahasiswa ini bisa senang menggunakan learning object-nya ini. Nah, gitu ya. Nah, tadi
Tadi disebutkan, apa buktinya kalau dia sudah mempelajari ini? Maka kita gunakan yang disebut di sini adalah learning activity. Jadi jangan sendirian, kasih materi tanpa ada learning activity. Nah, ini yang disebut learning activity itu disebut dengan King. Nah, tugas guru, Bapak dan Ibu sekalian, adalah meramu antara learning object atau bahan ajar digital ini, Queen, dengan King-nya. Nah, dengan King-nya, gitu ya, supaya harmonis. Sehingga antara King dan Queen ini harmonis, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini harmonis, gitu ya, sehingga pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian akan sakinah, mawadah, warohmah. Gitu. Nah, ini tantangannya. Learning activity-nya di apa, Bapak dan Ibu sekalian? Learning activity-nya bisa chat forum, bisa discussion forum, bisa assignment gitu ya. Nah, bisa juga kuis. Nah, tapi kuisis dan lain sebagainya kita berikan kepada mereka. Nah, sementara yang ini Bapak dan Ibu sekalian, yang apa namanya video conference atau web conference itu upayakan menjadi SCL. Nah, gimana caranya Bapak dan Ibu sekalian? Nah, ini yang ingin saya berikan contoh kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya kasih judul dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ruang belajar 1. Ini ruang belajar 2. Ruang belajar zaman now. Ini ruang belajar 3. Ini ruang belajar 4. Nah, ya. Yang di sini Bapak Ibu sekalian, untuk di sekolah yang tidak memiliki internet bisa saja nanti kita akan berikan contoh ya. Ini jika dan hanya jika ketika kita bisa melakukan daring ya Bapak dan Ibu ya. Ceritanya kan begitu, tidak semua yang bisa ini. Ibu Ita, kalau suara saya tidak kedengar, mohon dikabari ya. Baik, Bapak. Terdengar, Bapak. Terdengar ya. Ya. Oke. Saya berikan contoh kasus seperti ini. Ya. Kelas 7. Kelas 7 materinya adalah ada procedural text lah kalau bahasa Inggris ya, atau teks prosedur cerita imajinasi. Nah, cerita imajinasi Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang guru ya, namanya Ibu Ita. Ibu Ita ingin membelajarkan tentang mata saya kecamatanya. Mengajarkan tentang tujuan akhirnya adalah siswa dapat menyajikan data dan kegiatan tentang cara melakukan sesuatu ya, dari sisi struktur nanti akan dilihat, dari sisi kebahasaan akan dilihat, dari sisi lisan akan terlihat. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Ita itu adalah Ibu Ita mencari referensi atau bahan ajar terkait dengan teks prosedur tadi. Nah, ketemulah beberapa cerita imajinasi. Nah, kan gitu ya. Kemudian Ibu Ita itu memikirkan pembukaannya bagaimana, intinya bagaimana, dan lain sebagainya kepada anak-anak. Nah, setelah itu Ibu Ita setelah ketemu dapatlah beberapa informasi terkait dengan prosedural itu. Kemudian Ibu Ita membuat slide presentasi sebanyak 30 slide tentang ini. Dan ini akan disajikan selama 3 kali pertemuan. Nah, katanya begitu, kira-kira begitu. Kemudian untuk pertemuan pertama, Ibu Ita membuka web conference menggunakan Zoom, kemudian siswa-siswinya diundang ya untuk mengikuti Zoom tersebut. Nah, berarti pembelajarannya dilakukan di sini. Kemudian Ibu Ita ya menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, karena dari RPS yang saya baca ini guru membuka salam, kemudian menyapa mahasiswa, kemudian menyampaikan materi. Nah, menyampaikan materi terkait dengan apa namanya? Teks prosedur dengan beberapa cerita imajinasi yang menjelaskan misalnya ya seperti apa strukturnya yang baik, bahasa dan lain sebagainya, kemudian isi dan lain sebagainya. Kira-kira saya bukan guru bahasa Indonesia, kalau salah silahkan. Oke, ini kasus yang pertama. Kemudian Ibu Ita menugaskan siswa-siswinya memberikan tugas ya untuk dikerjakan dan dikumpulkan sebelum pertemuan kedua, masih hal yang sama. Itu guru yang pertama, kasus yang pertama. Ada kasus yang kedua, guru yang kedua itu namanya Ibu Emma. Nah, Ibu Emma, tadi yang nanya ya, Ibu Emma. Mudah-mudahan Ibu Emma dengar nih.
Ibu Emma mencari informasi tentang bagaimana teks prosedur. Nah, kemudian Ibu Emma menemukan 10 video yang bagus tentang menjelaskan teks prosedur. Dari 10 itu Ibu Emma pilih 2. Nah, tentang bagaimana guru atau orang lain menjelaskan tentang teks prosedur, tapi terkait dengan cerita imajinasi. Gitu ya. Nah, kemudian Ibu Emma membuat satu LKS yang menjelaskan tentang bagaimana membuat satu teks prosedur tersebut dengan kasus-kasus X, misalnya kasus ceritanya begini, kasus ceritanya begini, dan lain sebagainya, dan memberikan contoh. Cukup 3 halaman LKS. Oke. Kemudian setelah itu Ibu Emma gitu ya, membuat satu video sendiri menjelaskan tentang bagaimana teks prosedur tersebut. Nah, berarti ada 3 video, ada 1 LKS, ya kan? Nah, kemudian Ibu Emma menggunakan WhatsApp group karena susah deh kalau menggunakan apa namanya Padlet atau yang itu, cukup WhatsApp group. Nah, kemudian Ibu Emma menyampaikan lewat WhatsApp group 3 video tersebut, kemudian LKS tersebut. Bu Emma dengan kalimat yang sangat-sangat konversasional, komunikatif gitu menyampaikan kepada anak-anak. Siswa-siswi sekalian, kali ini kita akan memperoleh pelajaran yang sangat-sangat menarik. Ingin tahu? Nah, kan gitu ya. Ibu memiliki 3 video terkait dengan teks prosedur. Kemudian Ibu memiliki 1 LKS dan ada video Ibu sendiri yang menjelaskan tentang itu. Anak-anak sekalian, silahkan Anda pelajari baik-baik video tersebut. Ya, ini terjadi secara asinkronis loh Bapak Ibu sekalian melalui WhatsApp group. Kemudian Ibu Emma memberikan assignment yang sangat menantang untuk anak-anak. Anak-anak sekalian silahkan pilih salah satu aktivitas yang menunjukkan prosedur yang kalian lakukan kira-kira. Atau bayangan kalian saja imajinasinya. Nah, Anda pilih salah satu dan Anda gunakan itu untuk membuat kalimat cerita. Mungkin terdiri dari 2 atau 3 paragraf yang bercerita tentang teks prosedur tersebut. Nah, karena salah satu di pertemuan pertama Bu Emma ingin dia bisa melihat bagaimana mempraktekannya ya, bagaimana intonasi dan lain sebagainya, bukan hanya tulisan, maka Ibu Emma silahkan Anda buat dalam bentuk audio saja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selama seminggu kita gunakan WhatsApp group ini untuk berdiskusi, atau jika ada masalah kita diskusikan dalam WhatsApp group ini. Oke, selesai sampai di situ. Pada pertemuan berikutnya Ibu Emma menggunakan web conference, tapi web conference itu dilakukan untuk unjuk kinerjanya unjuk kinerjanya siswa-siswi menampilkan hasilnya. Nah, di web conference itu. Kemudian siswa-siswi lain diminta untuk mereview, untuk memberikan komentar dan lain sebagainya. Di ujung pembelajaran, Ibu Emma melakukan klarifikasi atau elaborasi atau rencana tindak lanjut untuk next week-nya. Nah, ini cerita yang kedua ya. Nah, setelah itu di akhir pelajaran, Ibu Emma minta anak-anak sekalian silahkan hasil karya Anda di-upload di Instagram-nya masing-masing atau di Facebook-nya masing-masing dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, gitu ya, agar mendapatkan komentar dari orang tuanya, wajib. Dan juga dari siswa lain, dari sekolah lain. Saya ingin tanya ke Ibu Ita. Ibu Ita, halo Ibu Ita. Iya Bapak. Nah, menurut Ibu Ita, pembelajaran yang baik itu adalah kasus Bu Ita atau kasus Bu Emma? Ibu Emma mungkin ya. Mungkin ya. Oke. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, saya baca di sini di beberapa contoh RPS ini Bapak Ibu sekalian ya, RPS yang terkait dengan RPS COVID-19 pembelajaran daring. Dari RPS yang ada di internet Bapak dan Ibu sekalian itu menunjukkan seperti kasus contoh Ibu Ita. Maka jawab saya adalah don't try at home. It is very, very dangerous. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh kasus yang pertama, mohon maaf ya Bu Ita, ini kan hanya kasus ya Bu Ita kan nggak seperti itu. Iya Bapak, Ini low tech,
Nah, enak kan low-tech, kalau di Cirebon kan enak low-tech. Dan ini adalah high-tech. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian low teach. Nah, low teach. Nah, di sini low touch. Nah, di sini high teach. Nah, high teach. Nah, ya. High teach dan high touch. Nah, kasus yang dilakukan oleh Ibu Ita itu ada di sini. Nah, saya mohon maaf ya Bu Ita ya. Iya. Nah, kasih begini ya Bu Ita ya. Ini sorry. Kasih beginilah agar merah dikit gitu ya. Nah, sementara yang dilakukan oleh Ibu Emma itu di sini. Nah, ya kan? Dia low-tech loh, low-tech walaupun hanya menggunakan WhatsApp group pada sesi yang pertama. Nah, ya. Pada sesi pertama dia low-tech tapi high-teach. High-teach. Kenapa high-teach? Karena student center. Oke, itu pertama. Kedua, high touch. Kenapa high touch? Di situ Ibu Emma menggunakan bahasa komunikasi. Nanti kalau ada pertanyaan dari siswa dijawab dan lain sebagainya. Dan harus 24/7. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya pembelajaran jarak jauh itu kalau ngajar hari Senin jam 10 sampai jam 12 itu tidak berlaku. Hari Senin jam 10 sampai jam 12 itu hanya untuk tatap mukanya saja yang digantikan dengan tatap maya. Bisa saja tidak ada tatap maya kalau di perguruan tinggi misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian pada sesi yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Emma gitu sudah masuk ke high tech dan juga high touch. Jadi di sini. Nah, saya tanya kepada Ibu Emma. Halo Bu Emma, bisa kedengaran suara saya Bu Emma? Halo, Ibu Emma. Ibu Emma. Ibu Emma, halo. Atau yang lain silakan ya. Saya menduga hasil penelitian saya di tahun 2019 kemarin, Bapak dan Ibu sekalian, banyak guru-guru yang masih di sini. Nah, ya 2019 kemarin respondennya sebanyak 3.420 guru dalam jabatan. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi guru mengajar dengan teknologi tinggi. Mengajar dengan teknologi tinggi, bukan membelajarkan dengan teknologi tinggi. Nah, ini contoh kasus Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa yang tadi dilakukan oleh Ibu Emma itu seperti ini kalau saya gambarkan. Sorry. Saya close dulu seperti ini. Nah, ini pembelajaran sinkron, ini pembelajaran asinkron ya. Di sini sinkronnya yang dilakukan oleh Ibu Emma, ini sinkron yang maya, yang ini tatap muka. Nah, otomatis tatap muka ini nggak ada lah ya, otomatis tatap muka. Kemudian yang asinkron, dia awali dengan asinkron dulu. Nah, dia kasih materi, kemudian dia kasih kesempatan untuk diskusi lewat WAG. Nah, ini pertemuan 1. Nah, gitu kan. Selama 7 hari dia pantau di sini. Ada materi, ada tugas ya. Ada tugas, ada diskusi. Ada tugas, ada diskusi. Nah, gitu ya. Untuk tugas ini dibahas dalam diskusi melalui WhatsApp group. Oke. Kemudian pertemuan kedua baru di sini digunakan tatap maya. Nah, gitu ya. Ini pertemuan kedua. Nah, tapi tatap mayanya ini udah student center learning. Gitu. Tatap mayanya ini digunakan oleh Ibu Emma ini untuk ini. Apakah bisa misalnya yang pertemuan pertama ini di sini, pertemuan kedua di sini, pertemuan ketiganya di sini? Bisa. Apakah bisa pertemuan ketiganya di sini, pertemuan keempatnya di sini? Bisa, Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang menentukan adalah guru. Saya untuk ngajar, bahkan di Pasca, Ibu Ita, di Pasca ya kemarin itu hanya menggunakan WhatsApp group. Hanya menggunakan WhatsApp group dan hanya 2 kali tatap maya. Kenapa? Karena mahasiswa S3 itu udah sepuh-sepuh.
tidak bisa menggunakan itu. Jadi saya pertimbangkan itu. Nah, gitu. Tapi kalau mahasiswa saya yang di Pasca, yang di UNJ, saya gunakan macam-macam. Ada WhatsApp group, ada Google Classroom, ada Trello dan lain sebagainya. Nah, gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini ya. Ingin sampaikan di sini Bapak Ibu, jadi baik di sini itu harus SCL. Intinya di sini SCL. Di sini juga SCL. Nah, gitu. Di sini kan ada dua tadi ya, ada queen, ada king. Kingnya itu learning activity. Nah, learning activity ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang harus menantang, harus menarik dan lain sebagainya. Ada sedikit gamification di situ gitu ya. Ada sedikit bonus dan lain sebagainya untuk anak-anak bisa melakukan ini. Nah, tips untuk melaksanakan yang ini Bapak Ibu sekalian itu ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama adalah teaching, social present, SP saya kasih nama. Yang kedua adalah rumus cognitive presence. Yang ketiga adalah teaching present. Yang keempat, nah immediate feedback. Bapak Ibu sekalian ya. Nih, yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Ketika Ibu Emma menyampaikan kepada anak-anak, siswa-siswi sekalian yang sangat luar biasa, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi gini. Nah, itu kan asinkron ya, asinkron ya. Nah, ketika Bu Emma mengucapkan itu berarti sudah ada social presence. Bu Emma hadir di situ, siswa-siswinya hadir di situ dengan disebut oleh Bu Emma. Iya kan? Nah, tentu saja present ini tidak secara fisik presence. Nah, kemudian Ibu Emma menyampaikan anak-anak sekalian, Ibu punya materi yang luar biasa, ada 2 video yang dia ambil dari internet, dan 1 video buatan dia, serta LKS. Berarti ada cognitive present. Cognitive present siapa? Ibu Emma. Ibu Emma ada di LKS, dan ada di video tadi yang buatan dia. Kemudian ada sumber belajar lain. Nah, penulis lain ada di video. Nah, ada cognitive presence di situ, siapa bilang? Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada teaching present. Teaching present itu Bu Emma memberikan arahan ya, harus begini begitu gitu ya. Nanti tugas yang dibuat harus begini. Nanti selama seminggu kita akan berdiskusi di sini dan lain sebagainya. Ketika diskusi, Ibu Emma melakukan. Nah, gitu ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika terjadi diskusi dan juga anak-anak ngumpulin tugas untuk untuk ini dan sebagainya? Maka Ibu Emma akan misalnya ada seorang siswa namanya US ngumpulin tugas. Maka Ibu Emma langsung, wah luar biasa US hebat, gitu sudah ngumpulin tugas. Berarti Ibu Emma sudah menghargai social presence muridnya yang namanya US, ya kan? Kemudian tugas yang dibuat oleh US itu, Ibu Emma langsung analisis tuh tugasnya. Wah hebat sudah bisa masukkan ini, itu dan lain sebagainya. Berarti Ibu Emma sudah menghargai cognitive presence-nya si US. Nah gitu ya. Nah kemudian Ibu Emma memberikan arahan lebih jauh, maka terjadi teaching presence. Tapi ketika si US ngirim tugas ke Ibu Emma ngasih feedback-nya itu harus immediate. Harus immediate. Jangan tunggu lama, gitu maksudnya ya. Apalagi 2 hari belum dibaca, seminggu belum dibaca, 3 hari belum dibaca. Itu sakitnya sungguh di sini gitu ya. Nah itu ya Bapak dan jadi kuncinya 4 jurus tadi. Angkat dengan cara hargai social present-nya, angkat lagi dengan cara hargai cognitive present-nya, angkat lagi dengan cara hargai teaching present-nya dan immediate feedback. Nah, coba bayangkan Bu Ita. Kita kalau WA suami misalnya seminggu belum dibalas, masih bisa senyum enggak Bu Ita? Oh sudah merengut itu Pak. Nah, merengut. Coba 1 jam belum dibalas, pasti teriak kan begitu ya? Betul. Nah, siswa-siswi kita atau mahasiswa kita itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian di sini 24 per. Jadi ketika kita PJJ, jangan kita pikirkan bahwa kewajiban kita ngajar itu hanya dari jam 8 sampai jam 10, enggak demikian. Untuk sinkroniusnya iya mungkin. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu pembelajaran daring yang akan kita lakukan sebenarnya gitu ya. Nah, saya ingin berikan contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana saya gitu ya memfasilitasi pembelajaran daring itu dengan immediate feedback. Nah, ini Bapak Ibu.
Nah, saya menggunakan pendekatan kolaboratif project waktu itu ya, karena ada project yang harus dihasilkan. Materinya sampai di sini saya gunakan Trello, tapi jangan lihat aplikasinya. Aplikasi bisa apa aja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi yang kita perhatikan adalah ini misalnya Bapak Ibu sekalian. Ini misalnya. Ini mahasiswa Bapak Ibu sekalian ya. Tanggal 3 mahasiswa itu udah ngirimin. Ya, ngirimin ini. Nah, gitu ya. Kelompok 2 ini. Kemudian saya baca. Saya kasih umpan balik. Kemudian tanggal 4 dia revisi dan kumpulin lagi jam 11. Saya baca, saya beri umpan balik. Nah, tanggal 5 dia sudah kumpulin lagi. Saya baca, saya kasih umpan balik. Tanggal 8 dia kumpulin lagi. Sudah bagus, saya langsung bilang, well done. Lanjut ke stage berikutnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ini tanggal 9 jam 11 ya. Coba bayangin, 11.46. Saya kasih umpan baliknya jam berapa? 11.59. Nah, ya Bapak dan Ibu sekalian, ini penting begitu ya. Ini penting nih gitu ya untuk kita. Contoh yang ini misalnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, yang ini mereka kumpulin tanggal 10 ya, tanggal 11 mereka perbaiki, kemudian saya bilang di sini Bapak Ibu sekalian lanjut ke stage berikutnya. Karena ini udah langsung hebat mereka ya, langsung bisa. Tapi di sini ada proses panjang untuk bisa sampai seperti itu. Tuh, bayangin panjang banget yang saya ini kan ya. Gitu ya. Tanggal 10 9.51 saya jawab tanggal 10 jam 9.57 gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, tanggal 11 jam 3.51, saya jawab tanggal 11 4.06. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang paling penting, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian sebagai penutup gitu ya. Saya bikin ini tadi, tapi kalau udah ini Ibu bilang cakep ya, Bu Ita ya. Nah, baik Bapak. Pantun ya. Api membara IAIN Syekh Nurjati. Cakep. Ya. Dari tempat aman lalu Ajib. Oke. Kita tidak bicara tentang teknologi. Sip. Oke. Tapi menciptakan pengalaman belajar dengan teknologi. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa it is not merely about technology, but it is about creating learning experiences with technology. Nah, jadi saya minta ke Pak Sulfikar Salu, Pak Sulfikar, jangan pamerkan Google Site doang, banyak yang lain. Sekalian diuji itu Bapak. Ya, kan? Ada Flipgrid, itu hanya contoh, kan? hanya Ada contoh kecil. Padlet, gitu ya. Ada macam-macam, tapi intinya bukan itu. Intinya bukan itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, ketika kita bicara e-learning, itu I-nya kecil. Yang gede adalah learning. Okay. Coba lihat di Google Site. Di Google Site itu ada fitur diskusi, ya kan? Yang penting fitur diskusinya apa isi diskusinya? Isi diskusinya. Kalau diskusinya coba Anda diskusikan tentang ini, itu kan nggak benar kan gitu ya? Tapi kalau dikasih kasus, misalnya ada apa namanya? Ada cerita imajinasi 1-2 di Ibu Guru sampaikan, kemudian anak-anak minta mendiskusikan dari cerita imajinasi itu struktur bahasanya seperti apa, isi bahasanya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu adalah kualitas diskusinya bagus. Oke, satu. Yang kedua, the way the teacher facilitate discussion-nya itu juga matter gitu kata orang Sunda gitu kan gitu kira-kira. Jadi cara guru memfasilitasi diskusinya juga itu penting, ya kan? Nah, misalnya ketika anak-anak melihat diskusi tadi oh dari sisi strukturnya ini begini Bu, bagus banget gitu ya. Kemudian Ibu Ita sebagai gurunya, oh iya luar biasa, US gitu kan gitu. Berarti itu sudah gunakan 4 jurus tadi. Iya kan? Tapi kalau si US itu udah ngasih diskusinya 2 minggu kemudian Bu Ita belum balas, sedihnya itu di sini. Tapi kalau Ibu Ita sebut US luar biasa, terus kasih emoticon gitu ya, tanda hati atau gitu. Tapi untuk mahasiswa jangan sampai pakai tanda hati ya. Nah, untuk siswa boleh. Gini, itu Bapak Ibu sekalian hidungnya itu ngembang. Hidungnya pasti ngembang, iya kan?
Iya kan? Nah, Pak Sulfikar selalu misalnya ngasih instrumen ke saya, Pak Wes tolong liatin ini gini ya. Terus saya langsung jawab. Itu Pak Sulfikar selalu senangnya minta ampun. Tapi kalau udah 2 minggu saya nggak balas WA-nya itu sedihnya minta ampun Pak Sulfikar. Itu kira-kira ya. Itu contoh ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang saya lakukan untuk mahasiswa saya sekalian, Bapak Ibu, bagaimana kita memfasilitasi asynchronous learning tadi, asynchronous dan daring tadi, itu hanya 4 jurus tadi. Itu ilmunya orang Banten. Ilmunya orang Banten. Namanya Garrison dan kawan-kawan. Garrison et al. Ya. Nama frameworknya dia sebut dengan, itu bahasa Orok Menesnya itu Community of Inquiry. Ada 3 tadi. Ada 3 ya. Teaching Presence, Cognitive Presence, Social Presence. Satu lagi tambahkan dari Robinson and Robinson. Bukan Robinson dosennya Pak Sulfikar, bukan. Robinson and Robinson itu mengatakan bahwa feedback as immediate as possible itu berpengaruh terhadap internal motivation. Berarti berpengaruh terhadap engagement. Kemudian ada jenis feedbacknya, ada corrective feedback, ada macam-macam gitu ya, ada reinforcement aja dan lain sebagainya. Ada negative feedback yang memang harus kita jangan pakai. Ya, negative feedback. Ada juga feed forward. Feed forward itu scaffold, elaborasi lebih jauh. Nah, itu yang paling penting. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang disebut dengan teknologi pendidikan itu yang saya sampaikan tadi. Dan itu dipengaruhi oleh teori komunikasi. Salah satunya. The way we communicate with the student is matter. Itu. Jadi high touch-nya itu harus ditonjolkan Bapak dan Ibu sekalian. Bukan hanya high teach-nya. High teach mah nggak pakai high teach juga bisa Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau memang tidak ada luring, tidak ada daring, di luring saja tadi itu bisa. Ibu Ita buat LKS satu halaman saja, dikasih halaman keduanya contoh-contoh cerita imajinatif, berapa lampiran, anak-anak suruh pilih dari 4 menjadi 1 saja yang mereka ini, minggu depan disetorkan ke ini dan sebagainya. Sama baiknya enggak? Sama Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Wes, manakah yang lebih baik, daring atau luring? Jawab saya, maybe yes, maybe not. Luring kalau dirancang dengan baik, dilaksanakan dengan baik, hasilnya baik. Ya, tapi kalau dirancang dengan baik, dirancang tidak baik, dilaksanakan nggak baik, hasilnya nggak baik juga. Coba bayangkan, katanya ingin tatap muka, tapi di tatap muka guru ngejelasin lagi tiap hari. Sarua baik. Nah, kata orang Sunda keneken. Mohon maaf tadi. Iya kan? Gitu kan? Sama jeleknya ketika menggunakan teknologi tinggi, tapi ceramah tiap hari. Nah, gitu. Itu yang saya maksud Bapak Ibu sekalian. Kalau ruang belajar 2 tadi hanya digunakan untuk ceramah, maka siap-siap fungsi dosen akan digantikan oleh itu. Iya kan? Pak Sulfikar menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Google Site daripada berbusa-busa menggunakan ruang belajar 2, mendingan rekam tutorialnya kasih. Nah, maka kita nggak akan digantikan oleh teknologi. Pak Sulfikar tinggal membuat aktivitas lain, learning activity yang memungkinkan dia bisa menggunakan itu. Tapi salah satu bahan ajarnya sudah dalam bentuk video. Nah, ini Pak Rianto nanti akan jago nih untuk ngajarin dosen-dosen kan gitu, bagaimana membuat video lecture note, bagaimana talking head dan sebagainya, sehingga IAIN Syekh Nurjati ini nanti punya digital asset yang banyak, gitu, yang bisa dipakai oleh seluruh dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting bukan itunya, tapi the way Ibu Ita atau Bu Andriani itu memfasilitasi proses pembelajarannya. Itu yang paling penting Bu Indria misalnya gitu. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan, mohon nanti silahkan coba 4 jurus maut tadi. Pak Sulfikar boleh tanya mahasiswa saya dengan 4 jurus tadi kira-kira hidungnya pada bengkak apa enggak gitu. Kira-kira gitu aja. Ya, baik yang di Untirta maupun yang di UNJ atau di kampus yang lain gitu. Mohon izin Bu Tati, segitu saja. Ini hanya provokasi untuk teman-teman, para dosen dan para guru. Saya pikir ini untuk dosen tadinya, sehingga saya siapkan slide presentasinya. Tapi untuk karena ini banyak, jadi saya kasih contoh kasus seperti ini aja mungkin lebih mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian.
dan kita kembalikan ke hitohnya e-learning. Itu loh, Sangat kembalikan ke posisi inspiratif, Pak. awalnya. Terima Gitu. kasih. Jangan sampai, bahasa saya itu jangan sampai kita gadaikan efektivitas demi efisiensi. Maksudnya, biar gampang aja, pokoknya video conference itu kan udah menggadaikan efektivitas demi efisiensi. Padahal yang kita inginkan adalah efektif dan efisien and joyful. Dan menarik, appealing dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ya. Apapun Baik. makanannya, minumannya, Botol sosial. Iya. Minumnya air putih. Itu harus student center learning. Kan gitu. Dengan berbagai metode yang ada ya, dengan berbagai metode yang ada. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Uwais. Begitu menyentuh tadi ya materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Uwais tadi, betapa pentingnya kita sebagai guru, sebagai dosen dapat memfasilitasi pembelajaran anak-anak, dan tadi juga sudah disampaikan betapa pentingnya penghargaan atau social presence tadi terhadap cognitive presence, teaching presence, dan immediate presence. Oke, terima kasih Bapak Dr. Uwais. Berikutnya yang terakhir saya persilahkan kepada Bapak Rianto MPD. Mohon maaf, saya berikan waktu 15 menit. Monggo Bapak Rianto. Lebih juga nggak apa-apa Bu Ita, saya senang sama anak-anak muda berkreasi. Oh iya, baik Bapak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ini ya. Bisa. Sudah terlihat Ibu Ita? Ya, sudah baik. Pak, ya sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dekan FITK yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, khususnya juga kepada Ibu Sekjur dan Ibu Kajur yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya juga untuk ikut berbagi ya, berbagi tentang pengalaman ya. Saya juga dari tadi disebut Pak Uwais. Saya sangat ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu semua, karena bagi saya ini suatu hal yang baru, suatu hal yang ingin saya kembangkan juga bagi pengembangan diri saya ya. Terus khususnya di dunia media pembelajaran ini. Baik. Sebelumnya salam kenal pada Bapak Uwais, pada Bapak Zulfikar Salu. Di sini pada para peserta juga ya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, seperti kata Pak Salu tadi ya, tak kenal maka kita kenalan gitu ya. Yang pertama saya adalah seorang dosen tadris bahasa Indonesia ya, dari FITKIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian riwayat pendidikan saya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ita ya. Nah ini saya baru lulus tahun 2018 dari Universitas Swadaya Gunung Jati di Cirebon ya. Maka bagi saya masih sangat mudah sekali ketika Ibu Indri juga mengatakan wah belajar dari Pak Rianto, tapi saya banyak yang belajar dari Ibu Indri dan rekan-rekan dosen di sini. Ya, kemudian saya juga di sini menulis sebuah ya coretan-coretan buku ya, sebuah media pembelajaran yang berjudul 9 Langkah Jitu Merancang Game Edukasi Penulis Cerpen yang diterbitkan di Jejak Publisher. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin
berbagi saja di sini karena saya juga masih tahap belajar. Di sini slide yang pertama yang saya munculkan justru sudah banyak sekali dibahas oleh Bapak Uwais. Terima kasih, di sana sudah jelas sekali Bapak Ibu semua. Hanya saya beri tanda panah ini. Yang saya akan soroti justru di pojok kiri ya, yang asinkronus dan pembelajaran mandiri ini, gitu yang saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk yang jenis ini. Kenapa? Mungkin di sini terkait tadi dikatakan bagaimana untuk mahkota ya, saya berpikiran juga untuk bagaimana membuat sebuah pembelajaran mandiri, tapi siswa atau mahasiswa itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang saya ingin sampaikan di sini dari media pembelajaran yang saya buat. Di sini ada berbasis articulate storyline ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa unduh di websitenya di situ. Nah, apa sih articulate storyline itu dan kenapa sih harus articulate storyline? Ya, di sini articulate storyline itu sebenarnya mirip sekali dengan PowerPoint ya. Hanya di sini ada fitur-fitur tambahannya justru mirip juga dengan Flash ya, Macromedia Flash ya. Hanya di sini yang saya amati kita tidak terlalu familiar dengan Macromedia Flash, tapi juga kita sangat familiar dengan PowerPoint. Hanya di articulate storyline ini bisa kedua fasilitas daripada kedua media ini kita gabungkan gitu ya. Di situ nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu semua, seperti apa sih tampilan dari pembelajaran